lagi bersama 89 Engineering. Pada episode kali ini masuk ke part ketiga ya, lanjutan dari part 2 yang kemarin, yaitu porting blok Motowan. Nah, yang part sekarang ini yaitu kita ngebahas review ya kruk as yang udah saya pesan. Ya, yaitu kruk asnya yang stroke up ya. Jadi kruk as F1 Jeter stroke up itu saya plus 1 mili. Jadi artinya penambahan stroke yaitu 2 mili ya, gitu, karena satu atas satu mili bawah gitu. Kayak gimana bentuk kruk asnya, yuk kita lihat. Di sini saya pakai kruk asnya itu yang as panjang ya. Bisa kalian lihat saya nggak tindik timah sampai dalam. Ini bagian depannya saya bolongin tuh untuk balance factor ya. Nah tuh timahnya kelihatan kan, tapi saya nindiknya dari luar. Kenapa saya pakai tingah? Yaitu alasannya karena masa jenis timah itu lebih berat daripada kuningan atau tembaga. Seperti yang kita tahu, blok Motowan ini kan sehernya 56 dan sehernya itu lebih berat, jauh lebih berat. Makanya saya pakai pemberatnya itu timah. Jadi paham ya untuk balance factor ya. Lalu masuk ke barang yang dipakai untuk stang seher, ini saya pakai mereknya TKRJ. Lalu untuk bearing sebelah kirinya saya pakai 6205. Lalu yang kanannya ini saya pakai bearing yang bisa muter-muter 360 derajat. Kenapa beda-beda? Alasannya yaitu gini ya, ketika kalian melakukan ngelurusin crankshaft itu sulit sekali ya mencapai nilai idealnya geolnya itu 0 gitu. Makanya untuk meminimalisir getaran yang terjadi, makanya saya milih pakai bearing ini. Tapi dengan catatan ya, bearing ini itu nggak awet. Jadi untuk kalian yang ngejar awet, mendingan kalian pakai bearing original. Oke. Krukasnya ini kita coba dudukin di tempat static balance ya, ngecek static balance nya. Nah jadi untuk yang atasnya, bagian atas itu yang deket pin, kenapa dia bolong, yaitu untuk ngejar balance factor ya. Kok dibolongin bang, bukannya nanti rasio kompresi primernya malah turun? Iya betul, tapi ada toleransinya gitu. Lalu bukan berarti yang pakai pemadat itu jelek ya, enggak, bagus. Memang rasio kompresi primer tinggi itu bagus. Nah tapi untuk pos one sendiri itu balance faktor standarnya itu udah kecil ya. Jadi untuk ditambahin pemadat itu maka akan makin ngaco gitu. Kalian akan nambahnya akan sangat banyak itu di bagian belakang bandul kapaknya gitu. Jadi kalian harus benar-benar pahami ini gitu supaya motor kalian tuh nggak ngaco. Oke, kayak gitu. Nah guys, gimana, kalian udah lihat kan kruk asnya? Jadi gitu ya, kalian tadi udah ngelihat stang seher apa yang saya pakai, lalu bearingnya apa yang saya pakai, kenapa itu bearingnya beda kanan dan kiri. Itu ada tujuannya ya gitu. Lalu untuk stroke up pada mesin 2 tak sendiri itu nggak bisa banyak-banyak ya, nggak kayak 4 tak yang kalian bisa up sampai 5 mili, 10 mili, bahkan sampai 12 mili. Pada 2 tak, ketika kalian melakukan stroke up 1,5 atau bahkan plus 2 deh, plus 2 mili, itu tergolong sangat ekstrim ya gitu. Karena alasannya apa? Alasan yang pertama, ruang crankcase-nya itu kecil gitu, mepet banget kalau 2 tak gitu. Lalu yang alasan yang keduanya adalah nanti akan berpengaruh terhadap rasio kompresi primer gitu. Jadi nggak sembarangan ya kalau ketika kalian melakukan stroke 2 tak itu gitu. Lalu yang ketiga adalah merubah karakter si mesin 2 tak tersebut gitu. Jadi nggak cuma kayak 4 tak ya kapasitas doang naik, nggak gitu ya. Kalau di 2 tak itu sampai durasi, sampai banyak deh pokoknya yang berpengaruhnya gitu. Jadi nggak bisa sembarangan. Oke, gitu aja sih untuk reviewnya. Untuk yang ingin mesen, kalian bisa cek kontak profil saya atau nanti bisa saya taruh di deskripsi. Lalu untuk lama pengerjaan ini saya sekitaran 2 minggu sampai 1 bulan ya. Kenapa? Karena yang dikerjain nggak cuma kruk as atau barang kalian doang gitu, karena saya ada pekerjaan lain juga, baik mesin 2 tak maupun mesin 4 tak gitu ya. Lalu ketika ada yang ingin kepo, misalkan bang ngerjainnya di mana sih, di Jakarta atau di mana gitu. Untuk mesin 2 tak ini saya ngerjainnya di
spesial itu di rekanan saja, yaitu di Sidoarjo gitu. Jadi untuk pengiriman ya mungkin bisa cepat bisa lambat tergantung kalian gitu ya. Eh, oke, sekian review Krukas untuk stroke up F1 ZR Moto 1 blognya. Tunggu video selanjutnya, sampai jumpa.